Saya mengambil posisi beda. Jadi saya telah sampaikan semacam konsep zuhud oleh Imam Al-Ghazali. Kita mengapakan zuhud ini? Saya mengambil posisi untuk tasjid, motivasi saja. Kita kalau tidak memiliki tasawuf Imam Al-Ghazali, maka kita dalam keadaan terancam. Percaya. Jadi sebagian orang mentuhmat Imam Al-Ghazali dengan penyesatan, bahkan segala dalil yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin banyak yang menganggap hadisnya dhaif. Saya sebagai orang akademis berbaik sangka dulu kan tidak ada sistem akademis, maka pokok-pokok itu tidak begitu diperhatikan betul. Tapi saya yakin beliau memiliki zuhud dan ilmu kasab yang sungguh luar biasa. Imam Al-Ghazali menurut Syekh As-Sazili, beliau sudah sampai pada makom, bukan pada riyadhah lagi. Makomnya sudah sampai pada tingkat makom hayat dari ilmu tasawuf. Jadi ini semuanya makom riyadhah, pelatihan. Maka konsep zuhud itu diletakkan pada al-muhlikat atau penghancuran atau riyadhah an-nafs, pelatihan jiwa. Awak ini bapak-bapak, ustaz-ustaz semua, kalau masih menyampaikan kaji tentang toharo, itu masih kajian anak sekolah SD. Jadi kalau tingkat bapak-bapak itu kajiannya bukan toharo lagi. Setiap kitab-kitab tasawuf dalam konteks ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi tasawuf amali, tasawuf akhlaki, yang paling tinggi itu tasawuf falsafi. Ini dia gabung oleh Imam Al-Ghazali dari tasawuf amali sampai akhlaki sampai falsafi. Tanda kutip ya falsafinya. Makanya kata Syekh As-Sazili, Imam Ghazali itu bisa kumpul dengan ulama dalam mimpi, bisa kumpul dengan ulama yang sudah meninggal dalam mimpi. Wallahu a'lam, saya kena dididik dengan kitab Ihya Ulumuddin ini memang nggak fanatik sedikit. Jadi Imam Al-Ghazali itu sudah sampai pada tingkat al-karomah, ilmu fayah. Dia bukan orang biasa. Di dalam ayat Al-Quran mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Maka makom yang paling tinggi itu makam akrom, yang disebut dengan makom karomah. Awak kalau sampai tingkat makom karomah itu sampai pada makom fayah. Ini ilmu memang irrasional, tidak masuk akal karomah seorang ulama. Jadi dunia tasawuf memang dunia alim. Ada orang masuk akal dunia, jangan masukkan ke akal, tidak masuk ya. Dia bukan makanan akal gitu. Seperti yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Orang Ashabul Kahfi itu tidur lebih daripada 200 tahun. Coba cari ahli yang bisa menganalisanya. Kalau dunia akal tidak ada itu bohong. Kalau akal yang dipakai, tidak ada jasad manusia hidup dalam 200 tahun dan tidak masuk akal. Tapi itu bukti dari ayat. Karena ada dunia yang bukan makanan kontak kita. Masalah karomah itu, maaf kata, tidak bisa disampaikan. Itu masalah iman, keyakinan. Tidak mau dia mencari ulama yang sampai pada tingkat fayah itu fayah dia. Makanya Imam Al-Ghazali ini makomnya sudah sampai pada makom fayah dia, makom karomah. Konsep Imam Al-Ghazali ini kalau kita pakai di dunia hari ini sungguh luar biasa, yang menyebabkan orang kesasar tumbang di tengah jalan hari ini, entahkah korupsi, entahkah itu rakus dengan dunia, akibat dari ilmu tasawuf sudah tidak lagi menjadi sebuah kajian dalam kehidupan. Ini akibatnya. Ada sedikit kesalahan. Ketika ilmu tasawuf ini sudah mulai, ada orang yang berlomba-lomba menjadikan rumah. Ini masalahnya. Itu sebabnya. Sebab karomah itu konsekuensi logis dan amalan, bukan menjadi tujuan pokok. Awak akan menjadi ilmu tasawuf, nanti Allah akan berikan karomah, tapi yang itu menjadi tujuan. Ada di Imam Ghazali itu, dia sudah memiliki posisi makomnya, bukan riyadhah lagi dia. Saya baca dalam kitab Muhlikat ini atau Riyadhah an-Nafs ini, kajian zuhud itu ada 4 yang saya garis bawahi.
Zuhudnya kalau bisa zuhud itu seperti zuhudnya Nabi. Dia tidak butuh dengan dunia dan Allah tak berikan. Ini Allah mengabulkan kehendak kita. Makanya ketika Sa'labah datang kepada Nabi, apa kata Rasul kepada Sa'labah? Aku ingatkan kau Sa'labah, kau tak kaya sama aku, kau lihat rumahku, kata Nabi. Apakah di rumahku ini ada Avanza? Gitu bahasa sekarang kan. Kau lihat di kalbu. Saya kalau minta Sa'labah batu di depan rumahmu yang intan permata dikabulkan Allah. Saya tak minta. Makanya kita kalau mau pilih kaya, mau miskin, pilih miskin. Ada orang mengatakan Nabi kaya, saya tak yakin ya. Tak yakin ya. Nabi tak kaya ya. Jadi buktikan dengan doanya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin. Jadi itu dibuktikan. Yang kedua, tingkat yang disebut dengan ridho. Dia nggak minta, tapi Allah kasih dia. Kaya ya, Pak, dikasih Allah ridho. Ada makom qanaah. Dia nggak butuh, tetapi Allah berikan dia, diambil sedikit untuk kebutuhan dia aja. Yang lain dia sedekahkan. Nggak butuh saya. Makanya saya nggak bangga dengan orang 7 kali pergi umroh, nggak kabul. Untuk apa umroh yang banyak? Umroh kan orang yang belum umroh, bagi dia. Ini nggak kayak berlomba-lomba, menangis di depan Ka'bah, di samping rumahnya orang kaya makan. Makanya haji tidak penting banyak, 1 kali pindahkan sama orang. Pak, bulan itu dua. Kita kalau minta sama Allah kaya tak dikasih, jangan minta juga lagi. Yang paling tercelah itu kata Imam Ghazali, Toma 24 jam tokonya buka, nggak ada siang malamnya. Apa yang mau dijadi? Coba bayangkan. Tapi orang kaya, mana justru di bulan puasa dibuka warungnya sampai 24 jam, uang tak banyak. Ini saya kira makomnya makom rakus. Zuhud ini sungguh luar biasa kalau dijadikan konsep. Jadi makom zuhud itu bukan lagi makomnya, tapi masih makomnya jatuh. Kalau awak ingin naik tingkat level sampai turun mufayat itu, rahasia kita dengan rahasia Allah, itu sungguh luar biasa. Kalau orang-orang karomah itu doa dia dengan Allah itu yakin dia. Awak kadang-kadang orang kerasukan aja, entah itu tidak kan, dicoba-coba ya terus orang nggak yakin. Coba Umar bin Khattab itu datang raja sama dia minta obat sakit kepala. Dalam kitab Ihya juga, saya ini makan pupuk saya, kitab Ihya-nya enak sekali aja. Jadi minta obat sama Umar bin Khattab dikasih kopiah. Umar, saya minta obat sakit kepala, kau bawa saya kopiah. Kopiah ini dipakai sehat kepala, buka sakit pasang sehat, diceklah kopiahnya, rupanya ada Bismillahirrahmanirrahim. Kan yakin dia dengan doa, yakin dia dengan doa. Jadi ini motivasi, makanya saya motivasi. Semakin banyak kita memakai ilmu tasawuf, semakin dekat kita dengan Allah, semakin tajam kita dengan mendalami dunia tasawuf. Itu jauh lebih baik. Sejauh mana efeknya ilmu tasawuf itu kalau kita amalkan. Mohon maaf, saya tak punya penelitian apa-apa. Saya hanya berangkat dari fiqh, pengalaman hidup religi, jadi itu saya jadikan sebuah dasar mengagungkan dan memiliki sebuah muraqabah dunia rahasia Allah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.